Maghrib tahiyatul berapa? 2 tambah 1 7. Isya 9 tahiyatnya. Itu baru sholat wajib. Kalau tambah pula sunnah gimana? 2 rakaat sebelum subuh, ya kan? Banyak kali antum ucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Ini syarat diterima amal ini. Apa artinya asyhadu alla ilaha illallah? Apa tuntutannya? La ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam. Apa arti fa'lam? Belajar kau, mondok kau. Itu artinya. Belajar itu baru bisa berilmu. Kita duduk dan datangi ilmu, seperti Jibril mendatangi Nabi Muhammad dari Aras ke Mekah. Ja'a rajulun itu malaikat itu. Syadidu bayadi siyab, orang yang bersih pakaiannya putih, sangat putih. Itu pertanda apa? Orang belajar itu siap, sengaja dia belajar dengan pakaian yang rapi. Jangan giliran belajar konoha aja. Tahu konoha? Abal-abal. Al-Quran konoha abal-abal. 1 huruf berapa? 10. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu mislu amsaliha. Itu 1 huruf. La aqul alif lam mim harfun, lakin alifun harfun, mimun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf itu. Tapi aku katakan alifun harfun, alif itu 1 huruf. Lamun harfun, lam itu 1 huruf. Mimun harfun, baru alif lam mim. Alif lam mim. Kenapa dilamakan lam dah? Alif lam, setiap mad la alif itu kan alif lam, lamnya kan mad itu bertemu dengan tasdid sama dengan waladhdallin, mad far'i itu musaqqal kalimi. Al-haqqah. Jadi alif lam mim. Jadi alif dengan mim, alifnya ada mad bertemu bertasdid mimnya, maka dipanjangkan jadi 3 alif dia, sama dengan al-haqqah. Mim, setiap apa hurufnya itu? Mad lazim musaqqal harfi ya. Kalau mim itu, jadi dilamakan takwim. Kalau kita berhenti yang 1 alif bisa jadi 3 alif. Alif lam mim. Dah berapa pahalamu? 30. Masya Allah. Ya kan? Apa nama istilahnya alif lam mim itu? Huruf apa namanya itu? Pembuka di awal surat itu apa namanya? Huruf fawatihus suwar. Fawatihus suwar. Fawatih itu jamak dari miftahun. Fatihun, fawatihu. Fatih artinya pembuka. Fatahah itu pembuka. Kalau banyak dia karena pembuka surat itu banyak. Alif lam mim apa lagi? Alif lam ra, alif apa lagi? Alif lam ra, toha, hamim, alif lam mim shad,
Hamim. Apa lagi? Banyak. Yasin. Apa namanya itu? Fawatihus suwar. Cara bacanya gimana? Hah? Dipanjangkan aja. Alif a ma ha gitu. Lam mim gitu. Enggak gitu. Cara membacanya dengan cara apa? Sebut nama aslinya. Sama dengan antum Noval, pal. Itu hurufnya pal. Nama asli antum siapa? Muhammad Al-Haris. Muhammad Noval itu Noval itu bukan Noval namanya. Muhammad Noval Al-Haris ya. Gitu juga alif. A itu nama aslinya alif. Lam itu nama aslinya lam. Nggak boleh dibaca la, lilu, nggak boleh, tapi lam itu nama aslinya. Dibaca dengan menggunakan nama asli hijaiyah. Begitu cara bacanya. Disebut apa tadi? Huruf potong di pangkal surat itu? Ya, itu cara bacanya. Namanya apa tuh? Alif lam mim toha yasin, alif lam ra, alif lam mim shad. Fawatihus suwar, jamak dari fatih. Fawatih, pembuka surat. Surat yang dibaca itu ada 15 kalau tidak salah. Yang punya huruf fawatih suwar itu ada sekitar 15. Tengoklah ada itu 15 lebih kayaknya. Kurang lebih. Ya. Toha, Yasin, Dukhan, Zukhruf, Shad, Qaf. Banyak. 15 lebih. Ya, kurang lebih lah. Ya, kalau tidak kurang lebih, kalau tidak lebih kurang. Tapi tidak mungkin kurang dari 15. 15. Apa tuh? Artinya, nah itu namanya termasuk ayat apa itu? Ayat mutasyabihat atau ayat muhkamat? Mutasyabihat. Apa arti ayat mutasyabihat? Di surah apa antum baca itu? Ya. Ada ayat muhkamat, minhu ayatim muhkamatin wa ukharu mutasyabihat. Famal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'a fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilihi illa illallah warasikhuna fil ilmi yaqulu amanna kullun min indi rabbina wa ma yatazakkaru illa ulul albab. Surat apa ya? Surat Al-Quran. Surat Al-Quran Ali Imran ayat 6. Ayat 6 atau 7? Coba antum tengok dulu, pastikan dulu. Jangan main tebak-tebak ayam. Al-Imran, ayat muhkamat mutasyabihat. Biasanya ahlu bidah mengambil ayat mutasyabihat itu sebagai ayat membikin fitnah, membikin manusia jadi linglung. Ya, pernah Umar bin Khattab memukul kepala seseorang ahlu mutasyabihat ini dengan pelepah korma sampai berdarah. Kenapa? Dia bertanya tentang ayat ini, dan ayat ini termasuk mutasyabih. Apa mutasyabihat? Yang memiliki pengertian lebih dari satu makna. Ya. Dia hanya mencari fitnah dan mencari akal manusia, sibuk dengan yang seperti itu. Padahal itu cukup diyakini kullun min indi rabbih,
Semua itu adalah dari Allah Rabb kita. Kita hanya beriman. Kalau ayat mutasyabihat itu, tidak ada ilmu, kita jangan mencari-cari berdalam-dalam yang membuat debat, yang membuat waktu habis. Dipukullah kepalanya dengan pelepah korma sampai berdarah. Apa katanya? Siapa namanya, lupa Mi. Ya, cukuplah ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, cukup, sudah hilang dalam kepalaku otak subuhat, otak-otak yang diwaswasi setan. Setan selalu membisik-bisik was-was dalam otak manusia, biar manusia itu sibuk dengan hal-hal yang nggak ada ujung pangkal. Kalau Nabi tidak mengajarkan arti itu, tidak usah digali-gali. Wal mursalati urfa, itu yang ditanyanya sama Umar. Apa pengertian wal mursalat ini? Bagaimana malaikat yang berlari kencang ini, gimana ini, gimana ini? Ada yang ditanya-tanya sesuatu yang berdalam-dalam. Padahal tahu pun kita dengan itu tidak bertambah iman. Tidak tahu pun tidak pula mengurangi iman. Jadi habis-habis aja waktu gara-garanya. Ya. Apa tadi sampai di mana? Caranya biar amalan antum diterima oleh Allah. Satu, makna apa tadi yang ditanya? Makna la ilaha illallah dulu. Berapa kali antum membaca la ilaha asyhadu an la ilaha, aku bersaksi bahwa tidak ada, apa maknanya? Allah itu tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar. La ilaha, tidak ada Tuhan Rob yang diibadati, yang mendapatkan peribadahan dari makhluk dengan cara yang benar kecuali hanya Allah saja. Semua yang menyeru selain Allah itu adalah batil seruannya, kebatilan. Itu makna. Jadi ani'budullah wajtanibut taghut. Coba antum tengok surat Al-Hajj ayat 62 ini. 22. Di situ ada ditafsirkan la ilaha illallah. Kita ulang lagi kan? Tuntutannya apa itu? Keyakinan bahwa yang berhak mendapatkan peribadahan Zul uluhiyah itu Allah. Zalika bi anna Allah. Coba ayat 62 ada. Zalika, auzubillah, baca dulu. Mana dalil auzubillah? Ayo. Gak tahu juga. An-Nahl ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. An-Nahl ayat. Makanya antum tengok-tengok lagi. Tengok-tengok lagi ya, jejak digital. Apa jejak digital? Ini jejak digitalnya nih. Ini. Sekarang zaman jejak digital kan kayak orang-orang zaman jadul juga. Antum jadul, zaman dulu antum. Akhirnya yang jadul nggak mau pakai jadul. Antum orang baru jadid. Apa beda jadid dengan jadul? Jadul itu zaman purbakala. Kayak ini purbakala nih. Zaman listrik masuk desa dulu Ami. Listrik di desa ini belum masuk dulu. Ya, aliran listrik itu lama, tahun berapa dulu baru masuk? 90-an di kampung Ami. Di Sunu apa Riaman. Iya ya. Waktu Sanawiyah belum lagi tahun 87, 88. Tahun 90-an lah. 90 baru masuk. Desa Ulaan, Syekh Burhanuddin. Ya. Jadul, antum jadid. Ambil aja yang jadul zaman dulu. Zaman nggak ada Android. Memakai Android, memakai jejak digital. Kalau ada sesuatu yang penting di-download, nanti diulang-ulang lagi, tengok lagi. Gitu aja repot. Banyak ilmu yang ada di sini, yang penting-penting. Ya, tentang perdebatan yang paling hangat Kang Zuma sekarang ini.
mendebat Kristen buyar sekarang. Di Indonesia pun digoncang oleh Bang Zuma. Teologi itu diacak-acak, diobrak-abrik sama dia, sehingga orang banyak percaya sama pendeta penipu, ya, penipu perpuluhan katanya lah, minta sedekah, memperkaya diri, memakan harta manusia tanpa hak, sebagaimana dalam surat Taubah ada. Ayat berapa itu? Pendeta itu makan. Oh, yang tadi apa tadi? Makna la ilaha illallah dalam surat Al-Hajj ayat 62. Zalika bi anna Allah wa huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah wal aliyyul kabir. Apa artinya? Yang demikian itu karena apa? Kenapa Allah haja la ilaha illallah? Kenapa Allah disembah? Ikhlas kepadanya ibadah itu karena zalika bi anna Allah huwal haqqu, dialah yang hak diibadahi, yang sebenarnya diibadahi mendapatkan peribadahan. Kenapa Allah itu berhak mendapatkan peribadahan selain Allah? Enggak. Kenapa? Tahu tuh? Ya. Enggak tahu. Allah saja yang berhak diibadahi. Kenapa? Kenapa yang lain diibadahi batil? Harus tahu antum ini. Makanya kita bertauhid kepadanya, berikhlas kepadanya, cinta samanya. Kenapa itu? Karena Allah, innallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Allah yang pencipta segalanya. Rabbul ala, alhamdulillahi rabbil, segala puji bagi Allah pencipta semua yang ada di jagat raya. Selain diri Allah itu alam ciptaannya itu. Siapa itu alam? Alamin itu apa? Apa itu alam? Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa itu alam? Kullu ma siwallahi alam. Kullu ma siwallah, setiap apa selain Allah, apa saja yang antum sebut selain Allah itu alam itu. Kenapa alam? Karena dia akan hancur, berubah. Alam itu yang kekal itu Allah saja. Surah apa itu yang bilang kayak gitu? Kullu man 'alaiha fanun. Fanan apa fanun? Fanun. Ya. Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhi rabbika dzul jalali wal ikram. Apa alam tadi? Setiap apa saja selain Allah itu alam. Antum, Ami, Khalid itu semuanya ciptaan Allah. Semua yang diciptakan Allah selain dirinya. Kalau Allah siapa yang menciptakan? Kalau ada pertanyaan nanti, itu ada tanda-tanda kiamat nanti. Nanti akan ada pertanyaan, siapa yang menciptakan Allah? Pertama dibilang, siapa yang menciptakanmu? Allah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan ini? Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Kalau begitu pertanyaan orang, apa yang kamu sebut? Apa yang kamu jawab nanti? Ada diajarkan oleh Allah, Nabi. Akan ada pertanyaan seperti ini menjelang kiamat. Sudah ada pertanyaan kayak itu? Berarti masih lama kiamatnya. Siapa pencipta manusia, siapa pencipta alam, pencipta malaikat, neraka, surga, siapa pencipta semua. Habis mentok yang ditanyakan, nggak ada lagi yang tanya. Siapa yang tanya lagi? Allah. Siapa pencipta Allah? Kalau sudah gitu pertanyaan apa? Apa jawabannya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu dajjal, setan itu yang bertanya kayak gitu. Kenapa kita tidak bisa bicara tentang Allah? Memikirkan Allah, kenapa? Apa sebabnya? Mentok disebut auzubillah. Kenapa? Nggak tahu. Otak kita kecil. Mampu nggak menjawab ini? Yang dipikirkan pencipta alam seluruhnya. Metafisika pun diciptakan sama dia. Yang gaib diciptakan oleh Allah. Penciptanya semua itu. Bagaimana memikirkan tentang Allah? Siapa bapaknya, siapa anak tahu, siapa kok bisa jadi?
Karena ini nggak bisa. Tafakkaru fil khalqillah. Kamu pikirkan semua yang ada diciptakan oleh Allah ini. Wala tafakkaru fillah. Jangan kamu pikirkan tentang Allah, zat Allah itu sendiri. Kenapa? Fa innaka la taqdiru ala qudratihi. Kamu tidak mampu untuk memikirkan zatnya. Apa yang kamu pikirkan? Otakmu segini cuman. Yang mau dipikirkan nggak terbatas. Jadi apa nanti jadinya nih? Sama dengan HP ini dimasukkan ke arus langsung ke sana. Atau tegangan tinggi yang ada di PLTA yang setinggi pohon kelapa. Jadi apa ini nanti ini? Jadi hangus, jadi debu nanti nih. Kalau langsung dia dihubungkan. Baru bisa kalau pakai charger, baru bisa hidup deh. Tambah baterainya. Kalau langsung tanpa pembagian di jalan itu aja ada trafo pembagi dari 120.000 volt, 102.000 volt kali 3 itu kalau antum sentuh dekat aja itu langsung hitam semuanya. Busuk ini semuanya. Ponaan Ami ada, ponaan suaminya, ponaan istri, Amahwina. Pontong nih gara-gara tersenggol kayu besi dengan tali 3 di lantai ruko 2. Langsung tercampak ke bawah. Apa yang dia pegang itu ada besi sini semuanya hangus. Di amputasi hanya kali ini ya. Orang Mumbai ya. Amputasi. Satu. Karena busuk, nggak bisa diperbaiki lagi. Tapi kalau ini untuk pegang nggak apa-apa kan, tercampak aja gitu. Terkejut. Kalau yang 125.000, 125 itu tinggi tegangan. Kalau ini 220 voltnya nih, udah dibagi oleh trafo. Di rumah ya. Tali 3, tali PLN di tiang itu kan paling tinggi kan 3 cuman. Nampak? Nah, itu tali 3 itu 120.000 volt. 120.000 volt. Dibagi-bagi menjadi 200 volt aja. Nah, dari ribunya hilang. Jadi berapa baginya? Paham tuh ya? Demikian saja syarat diterima oleh Allah 3. Apa syaratnya tadi?